Tanggal 15 November lalu, Transjakarta mulai memberlakukan full e-ticketing untuk di koridor 20 Gadung dan 3 Kalideres. Berlakunya e-ticketing ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Setelah merasakan kenyamanan angkutan perbatasan terintegrasi busway beberapa bulan terakhir, warga Bogor yang satu ini memilih untuk menggunakan APTB sebagai transportasi pilihannya menuju kantornya di kawasan Raden Saleh, Jakarta. Setimpal, seperti misalkan 14.000 ini kan kita sudah dapat Transjakarta dan sampai ke Ciawi. Kalau kita naik bis biasa, kita untuk sampai ke terminal rambutannya berapa, belum nanti dari rambutannya berapa, belum ngetemnya. Kalau ini kan kita langsung dari jalur Transjakarta, kita langsung masuk tol gitu, tanpa oper-oper. Sejak diberlakukannya e-ticketing pada Transjakarta awal Agustus lalu, Andreas terpaksa harus membayar lebih untuk ongkos pulangnya. Jika biasanya Andreas hanya mengeluarkan ongkos sebanyak Rp14.000, kini dia mengeluarkan Rp17.500 bila melewati shelter Transjakarta. Pasti memberatkan, Mbak, karena 3.500 itu kalau kita akumulasi sebulan itu berapa kali naik, itu tentu bagi karyawan terutama itu kan sangat memberatkan. Meski begitu, Andreas tetap menggunakan APTB ini dengan alasan efektivitas waktu. Beda halnya dengan Sumiati, warga Pademangan ini. Dia rela memutar dengan menggunakan Kopaja daripada harus membeli e-tiket Transjakarta. Tadinya saya kesininya naik Transjakarta, dari Pademangan masih pakai karcis. Nah, pas sudah gitu saya turun Kampung Melayu, nah mau naik lagi dari Kampung Melayu harus pakai kartu. Kartunya 40.000, jadi saya kayak berat gitu. Soalnya jarang naik busway, mungkin kalau kerja ya mungkin nggak apa-apa gitu. Meski sempat kaget dengan diberlakukannya full e-ticketing, karyawan swasta ini tetap membeli e-tiket Transjakarta. Kalau dibilang perkara harga, diakuin memang pasti lebih mahal ya, soalnya sampai 40.000 walaupun isinya 20.000 tapi harga kartu 20.000. Sebenarnya kalau dibilang sih standar, tapi kalau untuk kelas-kelas menengah ke bawah kayaknya agak terlalu overpriced kali ya. Sinta menganggap dengan harga e-tiket ini seharusnya fasilitas dan layanan Transjakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Berlakunya e-ticketing ini bertujuan untuk memudahkan pengaturan uang dan efisiensi transportasi bagi halayak luas. 5.000 di luar harga karcisnya kan? Harga kartunya aja 5.000 ya. Berarti kan tiap hari saya harus sama aja dengan karcis kertas tadi. Tiap hari saya harus menyiapkan penjual karcis di loket. Setiap hari juga saya harus menyiapkan pengembaliannya di loket itu, kan itu. Berarti sama aja dengan menggunakan karcis kertas. Kenapa harus saya menggunakan e-ticketing tadi? Gitu. Untuk itu pihak Transjakarta telah mensosialisasikan program e-ticketing ini sejak bulan Maret lalu. Mungkin di semua masyarakat itu bisa kita terjangkau semua satu persatu ya. Tapi secara umum kita sosialisasinya cukup lama. Bayangin aja, kita berlakukan itu kan dari 1 April. Sosialisasinya sebelum April. Dan sampai ke hari ini pun masih ada sosialisasi. Kita kasih spanduknya, ada di JPO-nya, ada di halte-nya. Pembenahan yang dilakukan Pemprov DKI bersama Badan Layanan Umum ini memang mengubah sistem yang ada sebelumnya, seperti halnya pada APTB. Meski begitu, Pemprov DKI positif, layanan ini bermanfaat guna meningkatkan kenyamanan dan memudahkan masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.